Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Akhirnya aku pasrah dan mengikuti permintaannya. Dimas hanya menoleh sebentar dan tersenyum tanpa menghentikan langkahnya. Lalu masuk ke pekarangan rumahnya. Iya, kan sudah aku katakan, rumah kami hanya berjarak 300 meter saja. Itu rumahnya? Satria memperhatikan Dimas. Iya. Jawabku singkat. Besok kau dan dia mau kemana? Satria penasaran. Mau tahu saja. Aku mengejek Satria dan melangkah meninggalkan lelaki aneh itu yang berjalan di belakangku. Aku heran deh, dia itu kenapa sih? Tanggung jawabnya berlebihan kepadaku. Sikapnya juga aneh, bahkan dia rela melunasi hutang ibuku yang tidak sedikit itu. Sejak menemani dia sarapan waktu itu, aku merasa Satria sedang berusaha mendekatkan diri kepadaku dan ayah. Apa ini bagian dari tanggung jawab juga? Atau dia ada rasa ke aku? Tuh kan, aku jadi kepedean begini. Manda, aku pamit pulang ya. Terima kasih untuk jamuan makannya. Baru kali ini aku makan masakan seenak masakanmu. Aku pasti bakal ketagihan. Ucap Satria dengan wajah yang serius. Manis sekali mulut lelaki ini, pandainya membuat aku besar kepala. Iya, terima kasih juga sudah repot bawa belanjaan untukku. Tidak repot kok, kalau kau mau, aku bisa bawakan setiap hari. Lelaki ini mulai lagi dengan mode anehnya. Tidak usah. Tolakku cepat, dia mau membuat hutang budi semakin besar ya. Kau lucu sekali, menggemaskan. Satria tersenyum manis. Dia masuk ke dalam rumah dan berpamitan dengan ayah. Lalu masuk ke mobilnya dan segera melaju meninggalkan rumah petak sederhana kami. Sekilas jika dilihat, Satria adalah sosok pria sempurna idaman semua wanita. Tubuh tinggi atletis, kulit putih bersih dan berwajah tampan bak opa sejuta umat. Dari segi finansial, dia cukup memadai. Ditambah lagi sikap hangatnya dan mudah akrab dengan orang lain, tapi sepertinya tidak dengan Dimas. Aku bisa merasa, jika Satria adalah lelaki yang baik, andai Tuhan memberikannya satu untukku. Aku sedang bersiap, kali ini aku tidak boleh lupa dengan janjiku kepada Dimas. Aku tak ingin membuatnya kecewa lagi. Aku sedang duduk di depan meja hias. Ku pandangi wajahku dari pantulan cermin. Aku sadar wajahku biasa saja bahkan jauh dari kata sempurna. Seketika memori otakku memutar satu kejadian menyakitkan 2 tahun silam, di mana aku mendapatkan penghinaan sekaligus melihat seseorang yang aku cintai bersama wanita lain. Flashback on. Aku yang kala itu baru saja bekerja di toko Choco Cake and Bakery. Mendapat tugas mengantarkan pesanan cake ultah ke sebuah kamar hotel. Biasanya ini tugas kurir, tapi karena ini cake dengan banyak krim, jadi aku harus membantu untuk membawanya agar cake itu tidak rusak.
sepanjang jalan menuju hotel. Aku tersenyum sendiri membayangkan betapa romantisnya pasangan yang memesan cake ini. Si wanita memesan cake untuk surprise pasangannya. Aku jadi teringat dengan kekasihku yang juga berulang tahun hari ini. Tapi aku tak bisa memberikan cake semahal dan sebagus yang ada di pangkuanku ini kepadanya. Paling hanya ucapan dan doa, karena aku tidak memiliki uang untuk membelinya. Aku tiba di hotel dan segera menuju kamar yang dimaksud. Ku ketuk pintu kamar itu dengan pelan. Tak lama kemudian seorang wanita cantik yang hanya memakai selimut di tubuhnya membuka pintu. "Permisi, Mbak. Ini cake pesanannya." Aku menyodorkan cake itu dengan sopan. "Oh, kalau begitu kamu masuk dan tolong letakkan cake di atas meja itu ya. Jangan lupa letakkan lilinnya, saya mau ambil pakaian dulu." Ucap wanita itu sambil menunjuk salah satu meja tak jauh dari ranjangnya. Wanita itu tengah sibuk memegangi selimut yang melilit tubuh polosnya agar tidak jatuh. Ragu aku melangkah masuk, ku edarkan pandangan. Netraku menatap ranjang yang berantakan. Sepertinya habis terjadi pergulatan panas di sana. Ku letakkan cake itu di atas meja yang dimaksud wanita tadi. Ku buka kotaknya agar bisa menancapkan lilin di sana. Aku sedikit terkejut dengan tulisan di cake itu. "Happy birthday Fandi sayang." Nama itu sangat tidak asing untukku. Mendadak jantungku berdetak cepat. Pikiran buruk mulai berkeliaran di otakku, tapi segera ku tepis. Berusaha sugesti hati dan pikiranku kalau nama itu tidak hanya satu di dunia ini. Mungkin kebetulan saja sama, tapi ternyata sugestiku salah. Saat seorang pria keluar dari dalam kamar mandi, dengan hanya menggunakan handuk di pinggangnya. "Sayang, kamu kemana sih? Katanya mau mandi bareng aku." Pria yang tak asing bagiku berteriak memanggil wanita tadi dengan begitu mesra. "Evan." Hanya itu yang sanggup terucap pelan dari bibirku yang mulai keluh. Mataku mendadak panas dan dengan cepat cairan bening menggenanginya. "Dia kekasihku." "Kau." Evan pun tak kalah terkejutnya denganku. "Kau mengenalnya, sayang?" Wanita tadi sudah memakai pakaiannya dan bergelayut manja di lengan kekasih brengsekku itu. "Oh, tidak, aku tidak kenal, sayang." Evan berbohong. Dia tega mengatakan tidak mengenalku, kekasih yang sudah setahun ini menemaninya. "Kirain kenal. Mungkin saja dia mantan pacarmu." Wanita itu melirik sinis kepadaku. "Ah, mana mungkin, seleraku tidak serendah dia." Evan menghinaku dengan begitu kejam. Dan aku hanya berusaha menahan sakit dan air mataku. "Ya, sudah, happy birthday ya sayang." Wanita itu dengan tidak tahu malunya mencium bibir Evan. Tapi Evan tidak membalasnya, dia terus menatapku dengan penuh arti. Maaf, Mbak, bayarannya." Aku berusaha menahan air mataku yang sudah memaksa untuk jatuh, dadaku sesak rasanya.
Oh, iya, aku sampai lupa. Ini bayarannya dan ini tip untuk kamu. Terima kasih ya. Wanita itu memberikan beberapa lembar uang 100.000. Aku menerimanya dengan tangannya yang gemetar. Terima kasih, Mbak. Saya permisi. Aku segera berlalu dari pemandangan menjijikan itu. Air mata yang sedari tadi ku tahan akhirnya jatuh juga. Aku terus berjalan dengan derayan air mata yang membasahi pipiku. Ku abaikan orang yang memandang aneh kepadaku. Hanya ini caraku meluapkan rasa sakit dan kesedihanku. Aku tak sepenuhnya menyalahkan Evan. Aku sadar setiap manusia pasti ingin mendapatkan lebih. Begitu juga dengan Evan, wanita itu lebih cantik dan menarik dariku. Badannya bagus dan pastinya dia orang kaya, bukan seperti aku si remahan kerupuk ini. Tentu saja Evan lebih memilihnya daripada aku, tapi apa harus dia menghinaku begitu? Setelah kejadian itu, Evan pernah beberapa kali menghubungiku. Bahkan dia pernah menemui aku untuk minta maaf. Dia bilang hanya mencintaiku, tapi dia berselingkuh dengan wanita lain. Aku sungguh tak bisa memaafkannya. Lalu Evan menghilang, dan aku tak tahu kabarnya lagi. Flashback off. Tanpa terasa air mataku jatuh kala mengingat kejadian menyakitkan itu. Walaupun sudah berlalu 2 tahun tapi sakitnya masih terasa. Ku seka air mataku, ku poles lagi bedak agar menutupi jejak air mata di pipiku. Tersenyum, itulah yang selalu aku lakukan untuk menutupi rasa sakitku. Nak, di luar ada Nak Satria. Cepat kamu temui, ayah mau ke kamar dulu. Tiba suara ayah mengagetkanku. Untung saja aku sudah berhenti menangis, kalau tidak ayah pasti cemas. Tunggu, kata ayah ada Satria, mau apa lagi lelaki itu datang? Iya, ya. Dengan perasaan heran, aku segera beranjak menemui Satria yang sudah duduk di ruang tamu. Kau, ada apa kesini? Aku langsung mencecarnya dengan pertanyaan. Aku ingin makan tongseng daging yang kau buat semalam. Aku sudah beli bahannya. Ucap Satria sambil menyodorkan sebungkus belanjaan. Ya ampun, apaan sih lelaki ini? Apa, tapi aku sudah ada janji pergi dengan Dimas. Kau kan sudah tahu itu? Aku menjak, tak habis pikir dengan kelakuan Satria. Aku lapar sekali, aku belum makan dari siang. Satria mengadu seperti anak kecil. Kau kan bisa membelinya di restoran, kenapa harus merepotkan aku sih? Aku maunya kau yang memasak, di restoran tak ada yang seenak buatanmu. Apa dia sedang memuji masakanku? Mendadak aku tak tega melihat wajah penuh harapnya. Kenapa wajahnya semakin tampan kalau memelas begini? Tapi aku akan pergi dengan Dimas, pasti tidak keburu kalau harus memasak lagi. Bagaimana dong? Aku tertunduk frustasi, bingung harus berbuat apa. Kau bisa pergi setelah memasak untukku. Aku tidak memintamu menungguku sampai selesai makan. Bagaimana? Satria mencoba untuk bernegosiasi denganku, tapi kami bisa kemalaman kalau menunggu aku selesai memasak.
kau ada saja. Aku mencebik kesal. Kalau begitu cepatlah mulai memasak, jadi tidak buang waktu. Aku akan membantumu agar cepat selesai. Satria beranjak dari duduknya dan berjalan menuju dapur. Dengan membawa belanjaan yang dia bawa tadi, aku hanya menghela nafas melihat tingkah aneh lelaki ini. Kenapa dia senang sekali membuatku keki? Kami belum lama saling kenal. Tapi dia bisa bersikap seolah-olah sudah mengenalku bertahun-tahun. Akhirnya aku pasrah dan mengikuti permintaannya. Akhirnya di sini aku sekarang, berkutat dengan wajan dan aneka macam bahan makanan mentah. Padahal aku sudah memakai baju yang bagus dan berdandan. Tapi lelaki yang satu ini dengan seenak hatinya memaksaku untuk memasak. Dan bodohnya, aku menurutinya. Cepat sedikit dong, masa mengiris bawang saja lama banget? Dari tadi masih segini yang kau iris, aku memerintah Satria. Siapa suruh berjanji akan membantuku? Tentu aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengusili dirinya. Bagaimana mau cepat kalau air mataku mengalir terus seperti ini? Satria memutar kepalanya menghadapku, matanya sudah basah, tidak. Bukan hanya matanya saja tapi wajahnya sudah basah. Dia menangis karena ku suruh mengiris bawang. Hahaha, kau mengiris bawang saja sudah seperti disiksa ibu tiri, menangis terseduh-seduh. Seketika tawaku pecah melihat Satria. Aku puas bisa mengerjainya plus sekalian mengejeknya. Anggap saja kami impas. Bawang apa sih ini? Kenapa mataku jadi perih sekali? Aku tidak mau mengirisnya lagi. Satria meletakkan pisau begitu saja. Ya, dia merajuk. Hei, kenapa tidak dilanjutkan? Tidak mau, aku bantu yang lain saja. Dia menjauh dari si bawang merah dan beralih mendekatiku. Gantian kau iris bawang itu, biar aku yang membersihkan sayuran ini. Dia mendorong pelan pundakku dan mengambil alih posisiku. Seenaknya saja menukar tugas. Aku pasrah dan meneruskan mengiris bawang. Dan sama seperti Satria, mataku pun perih dan air mata mulai membasahi pipiku. Itu kan, kau juga menangis. Sudah, tak usah diiris lagi. Satria mendekatiku dan menghapus jejak air mata di pipiku dengan punggung tangannya. Aku yang terkejut dengan perlakuannya, segera menepis tangan pria itu. Apaan sih, kalau tidak pakai bawang merah, mana enak? Aku berusaha mengalihkan suasana yang mulai terasa aneh. Akhirnya aku meminta Satria menunggu di meja makan. Daripada hanya membuat kerusuhan di dapur, biar aku saja yang memasak agar cepat selesai. Selamat malam, Manda. Tiba-tiba suara Dimas mengagetkanku. Sahabatku itu sudah datang rupanya. Iya, Mas, masuk. Tunggu sebentar ya. Aku lagi masak nih, sebentar lagi siap kok. Aku berteriak dari dapur. Karena jarak dari dapur dan pintu utama tak terlalu jauh, Dimas pasti mendengarnya. Oh, iya Manda, tak apa-apa kok. Lanjutin saja masaknya.
Dimas pun ikutan berteriak dari ruang tamu. Tapi tunggu, aku tak mendengar suara Satria. Entah sedang apa lelaki itu sekarang, biarkan sajalah. 20 menit kemudian, menu tongseng daging pesanan Satria pun selesai. Aku mencicipi untuk memastikan rasanya. Dan betapa kagetnya aku saat tiba suara Satria menusuk gendang telingaku. Bukan cuma suaranya, bahkan nafasnya pun terasa menyapu tengkukku. Satria berdiri tepat di belakangku, dengan jarak yang cukup dekat. Aromanya sedap sekali. Aku tidak sabar ingin memakannya, ucap Satria sambil menghirup dalam aroma masakanku. Sudah sana, aku akan menyiapkannya untukmu. Lagi aku berusaha mengalihkan suasana yang mendadak terasa canggung untukku. Kenapa jantungku berdebar kencang seperti genderang mau perang saat berada dekat dengannya? Baiklah, aku tunggu di meja makan ya. Satria segera berlalu meninggalkan dapur. Huaf, hampir saja aku mati gemetaran karena terlalu dekat dengannya. Aku menyiapkan semuanya. Aku hidangkan nasi dan tongseng daging pesanannya di atas meja makan. Tak lupa beberapa lauk yang sudah lebih dulu aku masak tadi. Aku memanggil ayah agar ikut makan bersama Satria. Atau lebih tepatnya menemani lelaki itu makan. Karena setelah ini aku akan segera pergi bersama Dimas yang sudah menungguku. Seperti sebelumnya, aku sendokkan nasi dan lauk ke piring Satria, lalu meletakkan piring itu di hadapannya. Begitu juga untuk ayah. Bersambung.